Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Iya, halo Kamita. Halo Kak Muji, Kamita mulu nih ya. Semoga Kamita nggak bosen ya ketemu aku. Kamita lebih mikir semoga teman-teman nggak bosan ketemu Mita lagi. Oke, semoga nggak bosen sih, karena kita selalu ngebawain tema-tema ya. yang berbeda dan tentunya Benar-benar. seru-seru dan relate. Relate. Ya. Sampai Koreksi salah ya guys kalau koreksi kita ya, salah. koreksi ya. Jadi lagi proses belajar gitu ya. Jadi kalau salah boleh dikoreksi. Betul. Oke, hari ini kita akan ngebahas, mungkin ini sempat aku spill di beberapa Kapan? episode kita sebelum ini gitu ya. Kayaknya sempat ke spill gitu di episode part ngabuburit kalau nggak salah. Oke. Tentang sesuatu yang putus nyambung. Apakah itu? Tema kita kali ini adalah Apa? emang boleh seputus nyambung itu? Apa yang putus? Apa Kak kira-kira? Muji? Apa yang putus? Tali nyambung? sepatu? Emang kalau putus tali sepatu bisa nyambung lagi? Mungkin bisa kalau dilem ya kan. Nah tapi Jadi ternyata apa, ini jadi bukan tentang tali sepatu, Aduh. bukan tentang Apa tuh? jarum yang patah atau benang yang putus, bukan ya guys. Kita Terus lagi tentang apa? ngebahas tentang sebuah hubungan. Oh, relationship. Yes, tentang sebuah hubungan yang Relation. putus nyambung. Hubungan siapa nih yang Nggak putus tahu nyambung? hubungan siapa yang mau kita bahas, tapi kita nggak mau ngebahas hubungan spesifik siapa ya guys. Tapi di sini kita lebih pengen ke sharing tentang sebuah hubungan yang putus nyambung. Makanya temanya emang boleh seputus nyambung itu gitu. Ini tuh berkaitan dengan bulan Ramadan. Waktu itu aku udah sempet spill nih. Apa? Emang boleh kalau di bulan Ramadan tuh putus dari pacaran, terus nanti nyambung lagi pasca Ramadan. Jawabannya apa kemarin? Tidak. Big no. Tidak, Oke, nah big tapi no. di sini kita pengen kupas lagi nih Kamita tentang pacaran lebih dalam gitu. Wow. Iya, karena Gimana? bisa jadi siapa tahu penontonnya ada anak-anak SD, TK, atau anak-anak SMP atau ABG gitu ya, yang sebenarnya belum tahu tentang pacaran ini sebenarnya apa sih, ngapain aja sih gitu. Nah, terus impactnya apa buat diri kita di masa depan gitu. Nah, makanya hari ini kita pengen ngebahas itu gitu Kamita. Dari Siap. Kamita, gimana nih sebenarnya pacaran itu apa sih? Oke. Baiklah, Tarik teman-teman. nafas Jadi dulu, kita Kak. akan membahas mengenai pacaran itu apa. Oke, kalau kita mungkin ngelihat definisi aja kali ya, kamu juga biar gampang gitu ngejelasinnya. Boleh, Kalau boleh, Kak. pacaran itu ya hubungan gitu ya. Kalau yang kita pernah baca-baca di beberapa buku, singkatnya mah gini, pacaran tuh hubungan cinta kasih katanya, yang ya dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai, saling mengasihi, tapi di luar ikatan pernikahan. Saling memberi harapan. Ya, jadi kayak aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, tapi ya udah gitu, maksudnya nggak ada hubungan yang Terikat gitu ya terikat bahasanya. ya, secara hukum, secara agama atau secara negara. Kan kalau orang nikah mah jelas gitu, ada bukunya, ada Iya, ini iya, segala iya. macamnya gitu. Tapi Kalau- BTW itu menurut Gimana? tapi BTW walaupun tidak terikat, bagi yang melaksanakan itu tuh ngerasa itu sebuah ikatan. Ya yang nggak sih sangat Kamita? kuat. Yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat sehingga Oke. apa ya? Bisa jadi menjadi batasan buat diri kita lebih powerful untuk mengembangkan diri. Karena kayak gitu, ya nggak sih? Bisa jadi gitu ya, tergantung ke gimana setiap orang mendefinisikan gitu Oh, ya, iya. atau melihat pacaran itu sebagai apa gitu. Cuman kita ngambil definisi umum nih, kamu gitu ya. Kalau pacaran itu yang tadi gitu ya, hubungan cinta kasih antara dua orang yang di luar ikatan pernikahan atau enggak ada buktinya lah Secara gitu ya, hukum maupun secara agama. hukum. Meskipun mungkin ya di antara mereka berdua ada mungkin itu kesepakatan gitu, perjanjian kesepakatannya mereka gitu ya. Gitu sih kamu Ji. Nah, terus tadi apa sih? Kalau dari ada penjelasan nggak sih Kak dari segi bahasa pacaran itu, ada penjelasan tersendiri nggak sih Kak? Ya tadi gitu ya, dari KBBI dah itu. Oh, itu dari Buku KBBI ya? buku, iya. Oke. Sama Ternyata teman-teman kayak gitu tuh. Terus kita
juga sebenarnya kurang tahu ya pacaran itu kegiatannya ngapain aja, tapi yang kita tahu pacaran ya dia itu kayak ibaratnya ya kata aku tuh dia sebagai pengganti Apa? Temen? terlalu ini kali ya, kayak kadang tuh kata aku terlalu ini, kalau terlalu cinta banget sama pacar gitu ya, itu tuh sampai kadang dia itu kayak pengganti Tuhan kamu gitu. Ada yang kayak Iya gitu nggak ya? sih? Ada. Karena ngerasa kasih sayang dapatnya dari si dia gitu, Oh, dia yang iya. paling bisa antar jemput, dia yang paling bisa ngabulin semua permintaannya gitu. Jadi ibaratnya udah jadi tempat untuk bergantung, ya nggak sih? Gitu. Jadi ibaratnya sudah menyalahi wewenang Allah, ibaratnya gitu. Udah menyalahi wewenang Allah. Itu sih kalau dari aku tentang pacaran itu tadi. Aktivitasnya gitu ya. Kalau yang Mita ya, kalau dari sudut pandang Mita tuh mungkin lebih ke kayak like a partner. Oke, iya benar. Jadi kayak dua orang yang ya udah gitu, bahasanya mah kayak saling support segala macem gitu ya, misalnya dalam ya dari range normal, meskipun nggak normal juga sih ngomongin. Agak susah nih mendefinisikannya ini. Nggak ada Aduh. space normalnya gitu, cuman kayak ya bagi sebagian besar orang gitu, space normal sampai yang kayak banget lah gitu. Iya, benar banget. Itu kamu Ji. Dan sebenarnya aktivitas pacaran ini untuk saat ini ya, banyak yang buat aku tuh agak miris, dan aku makin sadar akhirnya kalau pacaran ini nggak boleh gitu. Mungkin kalau dulu gitu ya, pas aku masih kecil SD itu kan ada tuh suka film FTV. Pernah nonton nggak Kak? Sampai sekarang sih Nah, sampai FTV sekarang tuh kayaknya masih. ada deh gitu ya. Jadi waktu kecil tuh suka banget tuh nontonin nonton, FTV gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, pas SD tuh kayak nggak pernah pacaran juga. Jadi kayak ya suka nonton tapi alhamdulillah nggak kebawa gitu loh gitu. Cuma pas udah mau masuk kelas 6 atau kelas 5 itu orang tua suka kayak, ini ya jangan main-main sama laki-laki ya, mesti jangan pacar-pacaran gitu. Apalagi kalau pas masuk SMP gitu ya, aku dulu di Madrasah Sanawiyah Darul MTS Ulum, ya? iya. Terus di sekolah kan dilarang ya dari MTS, jadi aku tuh dari MTS sampai MA tuh emang di sekolah tuh dilarang buat pacaran gitu. Jadi mungkin saat itu gitu ya, aku tuh pahamnya pacaran nggak boleh karena dilarang sama orang tua, sama sekolah gitu. Jadi belum, jadi belum tahu tentang apa sih impactnya kalau kita pacaran. Emang di agama ngatain apa? Emang agama kenapa sih ngelarang kita buat pacaran, itu aku belum tahu gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah nggak boleh pacaran karena sama kakak nggak boleh, sama orang tua nggak boleh, sama sekolah juga nggak boleh. Jadi kayak asing lah dengan dunia itu ibaratnya gitu. Tapi kalau yang namanya suka-sukaan mah paling ya sekilas namanya perasaan ya pasti ada gitu. Tapi kalau yang namanya pacaran itu emang karena nggak boleh gitu. Jadi taunya dulu ya udah nggak boleh gitu. Nggak pernah sampai officially punya pacar gitu ya. Makanya karena katanya nggak boleh gitu ya. Tapi setelah kesini gitu ya, setelah kita makin belajar lagi gitu ya, ternyata secara apa sih keilmuan, ibaratnya apa ya nyebutnya ya, ilmiah, secara ilmiah ibaratnya itu juga ternyata merugikan diri kita sendiri, terutama untuk perempuan gitu. Apalagi gaya pacaran sekarang itu sudah ibaratnya kayak hubungan suami istri gitu ya, ibaratnya kayak orang udah nikah gitu. Makanya bahaya banget. Oke. Ya nggak sih, dengar banyak berita kan yang beredar. Benar banget kamu Ji. Jadi kalau dari kamu Ji kan karena sekolah ya. Kalau kita kan sekolahnya lebih umum ya, maksudnya bukan sekolah agama gitu loh teman-teman. Jadi pemandangan kayak orang gandengan tangan atau orang rangkul-rangkulan itu udah biasa gitu ya. Biasa gitu, udah sering. Cuman kan kemarin ya sempat cerita juga tentang pengalaman hijrah itu. Nah, itu kan kita apa namanya ya? Dikasih tahu mah bahasanya dapat info dari teman-teman juga gitu yang udah belajar lebih dulu gitu ya, kalau ternyata pacaran itu nggak boleh gitu. Nah, ternyata emang bener ya kata kamu Ji tadi gitu, fenomena yang kita lihat sekarang banyak banget kasus-kasus MBA, mohon maaf ya teman-teman, maksudnya married by accident gitu ya, karena tadi gitu ya interaksi antara laki-laki dan perempuan yang
menyalahi aturan. Al-Isra ya, Iya. Quran surah Al-Isra ayat Ayat 32. 32. Wala taqrabuz zina Iya. innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya Zina zina itu itu perbuatan yang keji dan keji. jalan yang buruk. Nah, tadi gitu ya, jalan yang buruk itu ending yang bakalan kita dapetin kalau kita mau kalau kita sampai gitu ya mendekati zina itu sendiri gitu. Oke. Salah satunya ya si pacaran tadi, Iya, tukang gaji, benar. MBA, atau mungkin ditinggalin kah, atau mungkin bahkan kena kekerasan bisa Iya, jadi, bahkan kan banyak kan. banget ya kasus-kasus yang akhirnya karena kecemburuan sampai pasangannya dibunuh. Secara logika bisa dilihat gitu ya, secara ilmiah bisa dilihat bahwasanya pacaran itu sebenarnya merugikan gitu. Kita menghabiskan waktu dengan orang yang itu belum tentu nantinya akan menghabiskan Nantinya waktu sama bersama kita, kita gitu. Bahkan bisa jadi banyak hal yang harusnya tidak kita berikan kepada dia gitu ya. Hal-hal berharga itu akhirnya kita relakan begitu saja, yang akhirnya ya dia bisa aja ngebuang kita kapan aja gitu. Itu sih sisi ilmiahnya yang kadang aku tuh ngerasa kayak ya ini tuh nggak ada positifnya loh, ngapain harus dipertahanin gitu. Itu secara ilmiahnya. Tapi secara agama juga tadi kami udah sempat spill ya, ternyata Jelas banget sih emang maksudnya. sebahaya itu gitu dampaknya gitu ya, dampaknya emang sebesar itu gitu. Balik lagi ke tema gitu tentang seputus nyambung itu gitu ya. Jadi kita pengen di episode ini balik lagi nge-support teman-teman. Bener banget. Balik lagi kita mau nge-support teman-teman gitu ya, buat yang sudah meniatkan diri gitu ya, yang baru meniatkan pun ataupun yang sudah memutuskan, Mulai putuskan. sudah mulai tapi masih ada komunikasi atau apa-apa gitu ya. Intinya kita support banget buat teman-teman gitu untuk oke, kalau kalian di Ramadan ini udah mencoba untuk putus atau untuk selesai dengan hubungan itu gitu, kita sangat support. Ayo, kalian tuh pasti bisa. Kalian harus bangkit gitu dari hal itu gitu. Supaya nanti pas ke Ramadan kalian tampil dengan versi lebih baik lagi. Menjadi gitu. diri yang lebih baik lagi. Bener banget. Bahkan Udah belajar. iya, bahkan ada yang bisa membuat sesuatu tuh lebih lega. Doa. Benar. Jadi Doa, ibaratnya guys. gini, kalau emang teman-teman udah terlanjur nih misalnya pacaran gitu ya, putusnya juga nggak usah pakai marah-marah gitu, ibaratnya nggak usah lu yang ngerugiin gue mana nggak usah kayak gitu juga gitu, tapi ya putuslah dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Bahkan kalau bisa doakan gitu, kalau memang ibaratnya mah kalau emang jodoh, kalau emang cinta mah ya nggak kemana gitu, tetap doakan yang terbaik gitu. Kalau teman-teman pengen memilih jalan yang lebih baik untuk merubah diri menjadi versi yang lebih baik lagi, doakan juga orang yang akan kamu lepaskan itu supaya dia dipertemukan dengan jalan yang baik, kemudian menjadi versi yang terbaik. Ya kalau emang mau doa yang spesifik lagi, ya siapa tahu suatu hari nanti dipertemukan dengan sama-sama versi terbaiknya gitu. Gitu ya guys. Benar. Ada lagi nggak tambahnya Kak Mita? Oke, balik lagi ya ke tadi yang tentang putus nyambung pas Ramadan. Itu sebenarnya udah valid sih, maksudnya nggak perlu kita tanyakan lagi bagaimana hukumnya ya teman-teman gitu ya, ketika kita udah berpuasa. Kemarin ya udah kita bahas juga kan, harus menahan diri, menahan hawa nafsu. Jadi langkah yang tadi udah mau diambil gitu ya dengan putus, tolong jangan disambung lagi karena ya tadi ya kita berusaha memaksimalkan Ramadan kita, mana tahu Ramadan ini jadi pintu gitu ya untuk kita lebih pintu baik, hidayah gitu. kita untuk lebih baik lagi. Siapa tahu bisa dengan menjalani hari-hari 30 hari tanpa dia gitu kan, kita mulai terbiasa dan ternyata oh ternyata nggak apa-apa gitu kalau aku jalan sendiri gitu. Karena habits itu bisa dimulai dari 21 hari, 30 hari dan 40 hari gitu. Nah, kalau buat ibaratnya udah kebiasaan nih, misalnya tiap malam, ini kan bahasa Gen Z tuh suka kayak sleep call gitu ya. Terus habis itu udah biasa sleep call nih, udah biasa chattingan, tapi tiba-tiba hambar gitu ya, nggak bisa chattingan, nggak bisa sleep callan gitu. Hey, kalian tuh punya teman loh, punya teman cewek. Cobalah sleep callnya pakai teman cewek gitu ya. Sharing lebih panjang, chat-chatannya sama teman-teman yang cewek. Insya Allah asik juga kok gitu. Jadi nggak muluk-muluk harus si dia gitu yang menemani kalian gitu. Coba ambil peralihan yang lain gitu. Kalau teman-teman sudah mengambil jalan keputusan untuk putus, pilih pengalihan gitu ibaratnya ya. Jangan galau yang berkepanjangan gitu. Pilih jalan pengalihan kamu
dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Ikut kajian contohnya Boleh. gitu ya, atau dengerin podcast kita tiap hari. Boleh Itu banget. lebih baik gitu ya, karena Semangat langsung. tentunya banyak tema yang seru dan menarik yang akan kita bahas ke depan gitu. Oke. Itu aja tentang putus nyambung tadi guys. Aku ada pantun. Aduh, tumben nih ada pantunnya. Iya. Wow. Tapi pantunnya singkat, padat, jelas. Nanti Gini guys. itu bilang cakep. Tapi aku grogi nih. Iya. Gimana Pantunnya sih? pendek nih. Gimana? Heeh. Kalau ada uang cash, jangan lupa dibawa. Cakep. Cakep. Terus? Kalau mau nonton podcast, pasti di Liputan Sumbawa. Oke. Oh. Masuk. Bisa Bisa banget ya. Oke. Itu dadakan gitu, tiba-tiba kepikiran gitu ya. Karena kan Gen Z Menyala kan pas ini kita tuh ini. Gen Z itu lebih ke uang transferan gitu ya, uang digital gitu ya. So aku pikiran tadi yang namanya mirip apa ya ya. Oke. Cepet ya, harus cepet nangkep memang. Oke, itu aja pertemuan kita kali ini, ngebahas tentang sesuatu yang putus nyambung, ternyata bukan tentang tali sepatu, tentang sesuatu yang patah tapi ternyata bukan jarum. Ais, mantap. Oke, itu aja ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu menjadi reminder buat kita dan kalian semua. Amin. Oke, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.